Selamat malam Om Andri yang baru saja datang ya. Saya dikabari imam untuk ngisi di Genji ini, di BRPK ini 2 hari yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu. Kemudian saya bertanya ada tema khusus, ternyata enggak, bebas ya. Jadi saya pikir kita santai saja, tetapi kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, renungan singkat gitu ya. Nah, kita masuk di bulan Desember ya. Desember tentu orang berbicara tentang apa? Tentang Natal ya. Pastinya tentang Natal. Dan apa arti Natal yang sebenarnya buat kalian ya, buat kita yang masih muda-muda ini ya. Arti Natal itu seperti apa? Mungkin berbagai hal, berbagai pendapat yang akan muncul ya. Natal itu bla 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 buat saya. Natal itu adalah ini itu buat saya ya. Jadi malam hari ini pun saya pengen dengar sebetulnya arti Natal yang sesungguhnya buat kalian itu seperti apa? Arti kelahiran Tuhan ya, yang nanti kita peringati, kita rayakan di tanggal 25 Desember itu menurut kalian seperti apa? Nanti saya mungkin minta pendapat atau minta ya pendapat ya dari beberapa orang, nggak semua sih, dari beberapa orang. Nanti tolong sampaikan, jabarkan arti Natal itu buat kalian seperti apa. Boleh secara pribadi ya, atau boleh secara kelompok atau kebersamaan. Karena sebelumnya akan saya sampaikan dulu bahwa nats kita pada malam hari ini adalah Roma 12 ayatnya yang ke-16 seperti yang sudah saya pasang di status ya. Roma 12 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dulu satu ayat ini ya. Meskipun nanti ayat-ayat yang di atasnya itu menjelaskan, tapi saya akan bacakan dulu. Setelah itu nanti saya pengen tahu pendapat kalian tentang arti Natal ya. Demikian bunyi firman Tuhan Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saya ulangi sekali lagi karena ayat ini sungguh menarik ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai ya. Cukup ini kita dengar dulu, kita sambil kita pikirkan ya. Kisah jadi mengarah kemana ayat ini gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi kepada Natal, karena arti Natal yang sesungguhnya kata orang yang sering kita kenal, bahkan kita pun anak-anak Tuhan pasti bilang Natal itu kasih ya, pasti. Karena memang dasar kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan adalah kasih. Neng dinggon yo isine mau kasih, betul ya. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu Mas Henry ya. Arti Natal untuk Mas Henry itu seperti apa? Arti Natal menurut saya, Natal sendiri itu kelahiran Tuhan Yesus ya. Berarti menurut saya adalah apa ya? Nanti aku mau apa ki jenenge? Nek kali aku berkata-kata malah angel. Arti Natal menurut saya menyambut apa ya, orang menyambut sih? Memeriahkan. Orang memeriahkan. Natal tuh bukan hanya sekedar memeriahkan, bukan hanya di luar saja gembira gitu. Terus apa Mas? Soalnya kalau gembira saja di luar, nanti Desember, selesai Desember bakalan nanti nggak suka cita lagi.
Berarti apa Mas intinya? Mas? Gitu. Kalau menurut saya Natal ya, aku kayak akan jelas kayak gitu. Pakai bahasa sehari-hari lah. Pakai bahasa Nanti sehari-hari. ditranslate bahasa Indonesia. Oke. Natal Natal menurut saya adalah tiket keselamatan bagi saya. Soalnya kan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bakalan jadi juru selamat kita semua. Jadi menurut saya adalah awal tiket keselamatan bagi saya gitu. yang nantinya akan menebus dosa Iya. kita karena salib ya. Nah. Jadi Natal adalah tiket keselamatan buat Henry Saratoga. Nah. Oke, bisa ya, karena memang nggak mungkin orang disalib ya nggak hidup dulu. Nah, hidup itu kan harus lahir dulu ya. Iya. Jadi memang buat Henry Natal adalah tiket keselamatan, karena perjalanan hidup Tuhan Yesus Kristus tahu sendiri ya seperti apa ya. Pada akhirnya disalib untuk menebus kesalahanmu, kesalahanku, kesalahan kita semua. Oke ya. Sip, bagus. Bernika, Natal menurut Anda, menurut kamu seperti apa? Buatmu Natal adalah Natal itu seperti ini ya? Kalau buat aku tuh saat-saatnya aku sih buat menyambut kedatangan Tuhan. Berarti Natal adalah saat saatnya, penting menyambut ya, kehadiran atau kelahiran kelahiran Tuhan ya, Iya. Yesus ya. Ya, gitu. Seberapa penting? Penting banget soalnya waktu Natal selain menyambut kelahiran Tuhan Yesus tuh di saat itu tuh bisa bertemu dengan teman-teman yang udah lama nggak ke gereja, jadi ikut ke gereja lagi cuma karena Natal. Oke, kalau ini justru sudah mengarah ke yang kita baca tadi Nats tadi ya, di Roma 12 ayat 16 tadi tentang kebersamaan. Tadi kan sehati sepikir dalam hidupmu bersama, ada kata bersama ya. Jadi tadi bernikah penting karena menyambut kelahiran Tuhan. Tentunya juga gandeng caneng dengan Mas Hendri, karena Tuhan tidak hanya sekedar lahir, tetapi bakalnya nanti akan jadi penebus dosa. Tapi kalau sisi lainnya, Bernika merasa senang karena bisa bertemu dengan banyak teman yang sudah lama nggak ke gereja, dengan keluarga. Artinya kebersamaan itu ada lagi. Karena tadi dikatakan dalam hidupmu bersama, berarti kan bukan hidupmu sendiri. Ya. Oke. Saya kisah ngerti tua lah ya. Om, Natal buatmu artinya seperti apa? Natal buat saya itu ada dua arti. Yang pertama itu sukacita, pasti ya. Sukacita paling ya standar ya, sukacita ya. Jawabannya standar sih. Sukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, sukacita ketemu dan ini tadi ya teman-teman yang lama nggak ketemu, sukacita juga ya menghias rumah dengan pohon-pohon terang, sukacita. Terus selain sukacita, sebaliknya ada hal menyedihkan di balik Natal. Nah, hal yang menyedihkan itu adalah Natal ini kan selain kelahiran Tuhan Yesus, itu juga kelahiran dari Jason. Nah, semakin saya merasakan kesini itu semakin tahun kan Jason semakin dewasa, jadi tidak bisa. Jadi semakin tahun tua, saya semakin sedikit menikmati masa-masa bermain dengan Jason. Nah, itu salah satu dari kesedihan saya. Oke, cukup. Dua kata yang saya tangkap adalah ada sukacita, tetapi juga ada kesedihan. Iya. Betul ya. Saya langsung tarik ke ayat yang ke-15 ya. Di Roma 12 tadi ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ya. Ini ada dua versi yang tepat ya dengan yang disampaikan Bang Andre ya. Ada rasa bersukacita ketika Natal, tapi juga ada rasa sedih ya.
bersukacita karena kumpul bareng menghias pohon Natal ketemu dengan banyak orang, betul ya. That's true, itu betul. Terus ada rasa sedih ketika mengingat nanti Giselle semakin dewasa, tantangannya pasti akan semakin berat. Dan itu berbicara tentang bukan hidupnya Mas Andre doang, tapi hidupnya mereka bersama, termasuk dengan Mbak Juka. Tadi di 16 tadi yang nats kita, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu, ada garis bawahnya bersama. Kalau belum saya hapus, coba mau saya buka di status saya yang saya screenshot ya. Kayaknya sih cocok ya. Saya tulis begini beberapa hari yang lalu, hidup bukan tentangmu, tak kasih dalam kurung saja ya. Hidup adalah tentang kita, bukan kita, maksudnya saya dengan Andri atau saya dengan Vero atau saya dengan Ima hanya berdua enggak, tapi hidup adalah tentang kita, itu artinya semua. Terus beda lagi, ganti kalimat, hidup adalah tentang memberi dan menerima. Kemudian ganti lagi, hidup bukan soal kuat dan bisa melakukan semuanya sendiri. Hidup itu tentang kebersamaan. Makanya saya ambil Roma 12 ayat 16 ini dan menariknya ke Natal ya. Nah, sudah ada 3 versi arti Natal. Mas Hendri mengatakan bahwa Natal itu tiket keselamatan karena Tuhan Yesus lahir, kemudian nantinya setelah menjalani segala kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, pada akhirnya harus mati di atas kayu salib menebus, dan itu adalah tiket ya, karena dosamu wis ditebus. Bernike hampir sama dengan Mas Andre, ada rasa suka selain kesamaan dengan Mas Henry, menyambut kelahiran, sangat penting menyambut kelahiran Tuhan ya, karena pada akhirnya ya nanti juga dapat tiket keselamatan, tapi juga senang bisa berkumpul, ketemu dengan keluarga, saudara yang sudah lama nggak bertemu, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Andri. Satu lagi dari pakar Bujangga ini, kita jos ini Mas Ronald ya. Arti Natal buat Mas Ronald itu apa? Ya, kalau Natal yang umum artinya itu semua orang sudah tahu ya, kelahiran Tuhan Yesus dan lain-lain. Tapi kalau untuk saya, mungkin pas waktu kecil senang ya karena ada hadiah, kado. Tapi setelah remaja terus besar, kalau saya tuh sebetulnya kok biasa aja. Maksudnya tidak ada hal yang istimewa kalau menurut saya ya. Jadi ya kita merayakan seperti biasa. Justru hal yang menurut saya membuat saya jadi banyak bersyukur ketika kita, tapi saya tadi gak ikut ya, perjamuan kudus dan Jumat Agung. Itu justru malah sebuah event yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau Natal ini ya, kalau secara umum ya semua orang udah tahu. Tapi kalau saya ya di rumah juga gak merayakan yang spesial. Ya di gereja ya ibadah seperti biasa. Jadi kalau saya sendiri sih biasa aja sih. Kalau Natal seperti itu. Kalau saya, karena juga mungkin juga belum ada apa ya, waktu Natal ada momen yang spesial gitu, belum pernah terjadi. Jadi mungkin sampai saat ini belum. Kalau Natal ya biasa aja lah ya, perayaan ya. Menurut saya belum ada yang spesial seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, saya justru tertarik dengan kata Natal secara umum. Tadi bilang begitu ya. Kalau secara umum kan begini gitu ya. Nah, secara umum ini kan sekali lagi kalau ditarik tentang apa? Umum, tentang orang banyak, betul ya? Tentang kebersamaan, tentang hidup bersama. Nah, saya tidak bisa menjabarkan dengan kata-kata sebetulnya. Ketika saya tanya betul detail, Henry, arti Natal buatmu secara pribadi apa? Ima, arti Natal buatmu secara pribadi apa? Bernike, secara pribadi apa?
pasti sebetulnya susah untuk menjabarkannya. Mungkin di satu titik nanti ketika malam Natal tiba, yo pas mungkin kesambet atau piye gitu, terus sadar gitu kan, dungo nek pas kesambet ya. Sering gitu. Sering rambut sampai Roh Kudus rawowo. Nah, satu saat ketika di titik sadar kalian ya, di malam Natal itu berdoa gitu ya, pasti kalian temukan sesuatu yang sangat-sangat pribadi dan mendasar di dalam hati. Arti Natal saya nggak bisa jabarkan, bahkan mungkin Vero pun ketika ditanya nggak akan bisa jabarkan. Tadi Henry aja disuruh ngomong susah ya, Susah. hampir 10 menit ya, angel ya gitu ya. Mungkin yo hatimu saja yang tahu arti Natal itu sebetulnya apa. Tapi sekali lagi ketika saya ambil Roma 12, natsnya tadi ayat 16, ayat masnya. Tetapi kalau mau kita baca ya, itu dari atas. Dari ayat yang ke-9 ya. Natal bisa dan memang akan selalu bisa ditarik ke separuh perikop ini ya, karena Natal pasti ketika orang ditanya kan, tadi saya bilang secara umum, banyak orang yang bilang Natal adalah kasih, pasti. Karena orang Kristen, orang yang percaya Tuhan itu selalu bilang tentang kasih, dan ajaran kita memang kasih. Nah, sekarang sebetulnya yang sudah dibaca tadi natsnya ayat 16, coba ya, saya baca sekali lagi. Ya, ayat 16 ini nanti kita akan urai bersama di satu ayat mulai ayat 9 ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, tak kasih keterangan dulu ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ini secara umum, kalau kamu hidup bersama. Contohnya di gereja ya. Ora sah mikir sing dur-dur, tapi coba kalau kalian berbicara tentang pribadi, tentang seorang Ronald, tentang seorang Bernike, tentang seorang Vero ya. Vero, kalau umum boleh tanya, Budi Harti, mamahmu ya. Mamahmu itu kalau wanti-wanti ke kamu, kalau memberi wejangan ke kamu, baik tentang cita-cita, pasti bilangnya seperti apa? Raih cita-cita setinggi-tingginya. Pasti kan gitu ya. Ya bener ya? Pasti. Nggak akan lah, cukuplah SMA lulus selesai, yang penting itu kerjaan. Enggak. Kalau orang tua berpikiran panjang, baik, dan bisa mengusahakannya, pasti akan ingin anaknya jadi yang terbaik. Ya, cita-citanya yang paling tinggi. Semua orang begitu, dulu ibu saya pun begitu. Sayangnya enggak, maksudnya saya enggak bisa setinggi-tingginya, harusnya bisa lebih tinggi dari itu, tapi saya bersyukur ketika saya ada di tempat ini. Itu mungkin memang ya tingginya ukuran Tuhan buat saya ya baru di start ini. Enggak tahu sih besok saya ketemu dengan siapa, Tuhan kasih jalan lewat orang itu bisa lebih tinggi ya Om ya. Tidak hanya jadi pendeta muda, tidak hanya jadi pendeta tua, tapi pendeta tua banget. Tapi enggak ini bercanda ya. Cuman secara pribadi, bukan di dalam hidup kebersamaan ya, pasti orang akan berpikir kontradiksi dengan apa yang disampaikan di ayat ini ya. Kemudian, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Enggak lah, kita secara pribadi hidup itu, Mas Ronald kadang ya orang pengen hidup sederhana secara pribadi loh ya. Iya, pasti punya apalah daya. Nah, cuman itu tadi ada apalah daya itu ya. Ingin kulalui tapi aku tak berdaya. Nah, kayak aku laku. Ya, tetapi anehnya ketika Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebersamaan, hidup bersama itu, ya kowe rasa mikir sing dhuwur-dhuwur gitu. Ya, ketika bergereja di tempat ini kowe rasa mikir sing dhuwur-dhuwur. Gitu. Kowe rasa mikir hal yang
ekspektasinya terlalu tinggi, tapi pikirkanlah yang sederhana, tapi mungkin itu mengenal, ya. Itu bisa membangun kebersamaan kalian menjadi lebih baik. Yang diutamakan adalah kebersamaannya, ya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sapa wong sing gak pengen pinter. Ronald pengen pandai lah, pasti pengen lebih pandai dari orang lain, pasti kan. Ya. Henry pun nek ana wong sing luwih pinter mungkin gedeng gitu. Asli cah luwih pinter sepatu. Tapi tapi ketika hidup bersama ini, ya janganlah kamu merasa pandai. Artinya, ya kita harus memposisikan diri sama. Kalau Mas Ronald bisa keyboard dengan bagus, sangat bagus, lebih bagus dari Pak Eko mungkin, gitu. Lebih bagus dari siapa? Cobrut. Oh iya, Cobrut mesti lain. Dia hebat loh Pak. Siapa? Pianis siapa? Keyboardis yang terkenal siapa tuh? Pak Andre. Ahmad Dhani ya. Tapi pasti nggak akan terima gitu ya. Tapi itu di dalam hidup kebersamaan dilarang, nggak boleh sama Tuhan. Jangan menganggap diri kita pandai, ya. Tetapi posisikan sejajar saja biar itu akan mempererat hubungan, ya. Yuk kita mau gali satu-satu dari ayat yang ke-9 cepat saja biar yo jam 10 apa lah yo. Anak muda kok itu. Oke. Ini kan saya tarik Natal itu adalah kasih, ya. Karena judul perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih, ya. Dan Natal itu adalah kasih, ya. Ayat 9 begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini saya mau bilang gini, sebetulnya beberapa perikop atau ayat-ayat firman Tuhan itu tidak perlu dipelajari banget-banget. Artinya gini, dibaca saja sebetulnya kita sudah paham. Mungkin beda dengan perjanjian lama lah, ya mesti butuh. Ya saya juga nggak terlalu asik dengan perjanjian lama gitu ya. Tapi memang butuh harus berpikir. Apalagi kalau baca Kidung Agung, wah di sini mumet bedak saya. Saya suka itu. Ya, saya suka. Ada yang bagus soalnya. Ya kita lah, nek kamu teksturnya di Kidung Agung itu kelihatan. Contohnya kiblatnya. Referensinya Kidung Agung. Ya bagus. Referensi hidupnya. Nah, pandai merayu pasti Kidung Agung jelas itu. Nah, kayak ayat ini ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Yo dimanapun nggak usah belajar, nggak usah dikasih tahu. Seharusnya memang begitu. Dan ini juga berbicara tentang kebersamaan loh. Artinya ada sparringnya, ya. Karena kalau kita mau mengasihi orang, tentu harus ada orang yang dikasihi, ya. Kalau dia bilang jangan berpura-pura mengasihi orang lain, berarti harus dengan sungguh-sungguh, ya. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Yang jahat itu siapa? Ronald. Orang ya tentu ya, maksudnya human, manusia, ya. Manusia. Berarti kan ini tentang hidup bersama. Jadi memang nggak usah dikasih tahu, nggak usah dipelajari, dibaca saja kita sudah paham bahwa ini 100% benar adanya, ya. Kemudian ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ini lagi saling, ini tentang berbicara tentang sesuatu kebersamaan, ya. Nah ini yang menarik, saling mendahului dalam memberi hormat. Biasanya wong iki jaim gitu. Apa meneh nek wis pernah ada kontradiksi dengan orang yang ini kita hadapi ya. Kan males aku nyopo sih. Nek dhek nyopo ya aku nyopo. Tapi firman Tuhan bilang saling mendahului dalam memberikan hormat atau salam. Dan ini sebetulnya memang begitu. Sakjane ora sah dikongkon pun harusnya seperti itu. Jadi jauhkan gengsi, jauhkan jaim. Jaim kayak nggak tahu sih anak-anak muda pada suka. Nah ini yang suka nonton. Ini yang suka nonton. Aldi Barens. Jaimnya luar biasa ya. Beneran? Jaim banget tuh ngomongnya ya. Nah,
congkak juga, jaim juga, gengsi juga, tapi sebetulnya ada kasih di hatinya. Sebenarnya nggak boleh, ini kan nggak boleh pura-pura, harus langsung to the point mengasihi dengan sungguh-sungguh ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini berbicara tentang kebersamaan di dalam gereja, di dalam pelayanan ya. Dan juga tentang pelayanan tidak hanya di dalam gereja tetapi di luar gereja ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, artinya kita harus bersemangat terus. Dikatakan rohmu menyala-nyala ya. Kemudian layanilah Tuhan. Nah, ya sebagai anak muda, sebagai generasi Jesus, generasi Jesus ya, sebagai PRBK, pemuda remaja bagi Kristus di tempat ini, ya mari dalam bentuk apapun ya. Saya nggak bilang harus main musik, saya nggak bilang harus nyanyi di depan, saya nggak bilang harus pegang multimedia secara fisik atau secara langsung ya, tapi bisa bekerja di balik layar ya. Satu contoh lah, saya kasih gambaran kemarin Ronald dan Henry bantu kami bikin drama di JKK ya, 2 hari full. Mungkin nanti tayangnya berapa menit Mas? 20 menit? 45 sekitar. Ya, ya 20-30 menit lah. Syutingnya, tag videonya 2 hari. Satu di Mairokoco, yang kedua di Depong dengan udan-udanan. Itu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah anak-anak Joy Kid ya. Berarti juga melayani Tuhan. Jadi nggak harus melayani Tuhan itu di depan mimbar, nggak harus seperti ini, nggak harus pegang LCD, nggak harus jadi penerima jemaat, tetapi seperti yang dilakukan Ronald dan Henry, dan yang kita nggak tahu, kita yang nggak lihat orang ya, yang tiap malam berdoa untuk gereja, berdoa untuk Pak Pendeta, berdoa untuk kalian semua, berdoa untuk pelayanan di gereja ini, itu pun dia punya roh yang menyala-nyala, dan itu pun dia sudah melayani Tuhan. Khotbahnya tadi pun sore tentang penyembahan, tidak harus angkat tangan, musik mendayu-dayu ya, tidak harus seperti itu. Tapi ketika hatimu, mulutmu sudah senantiasa membicarakan tentang kebaikan Tuhan, berulang-ulang ya, sambil nyupir ya berbicara tentang kebaikan Tuhan, sambil nongkrong di angkringan banyak orang dengar telinganya, kalian membicarakan kebaikan Tuhan. Aku kira lulus goro-goro ditulung Gusti Allah lewat orang ini misalnya, itu sudah penyembahan yang sejati. Nggak harus ambil kitab ya, enggak ya, tapi itu boleh ya, itu boleh, itu memang mungkin tata cara peribadian juga seperti itu, tapi justru dari dasar hati, dari mulut yang didasari dari hati yang sesungguhnya itu, itulah penyembahan yang sebenarnya. Demikian juga ketika melayani Tuhan, tidak harus ketok meripat, tetapi ketika kamu melayani Tuhan dari hati, apapun itu. Satu contoh kecil misalnya, memang yang hadir ini belum dihitung ya, cetak-cetaknya itu, angka mesin angkanya itu berapa jumlahnya. Terus Mbak Jovan datang masih lihat di angka 0. Dari hati dia sadar ini penting nih untuk mengingat berapa jumlah kehadiran. Langsung dia hitung. Itu pun dari dasar hati. Saya pikir itu juga melayani itu dari sungguh-sungguh. Kan kok itu si gono. Sudah sore ya, sudah sore itu. Oke, ayat yang ke-12, benar ya? Ya, ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Biasanya nek wong berharap itu sedang dalam kesesakan tentunya, sedang dalam masalah. Tetapi ketika kalian dalam masalah, ketika kita dalam masalah dan kita sedang berpengharapan, nggak boleh sedih, harus bersuka cita. Yo piye sorone yo, susah dimengerti kadang-kadang bahasanya, tetapi itu kalau saya bilang yang diharuskan ya, karena tertulis di Alkitab itu berarti harus ya, harus diupayakan ya. Dan bertekunlah di dalam doa. Jadi
ini saya pikir berbicara tentang usahamu sendiri ya, dengan sungguh-sungguh, tapi juga dengan sabar, dengan penuh pengharapan, tetapi juga disertai dengan doa. Ada pepatah atau berbahasa ora et labora. Berarti ya memang betul. Nek kowe berdoa tok yo muskil, nggak mungkin gitu kan. Bisa saja nek Tuhan gelem lo ya. Ndonga tok ora apa-apa tibani apa Pak. Blok ngono ya mungkin, kalau Tuhan mau bisa ya Om. Bisa. Loh Om ya bilang musik aja bisa main sendiri sebetulnya. Tuhan nggak butuh. You nggak butuh you ya Tuhan. Kalau Tuhan mau lo ya, itu Tuhan bisa membunyikan sendiri dan pasti lebih bagus. Ya, tapi karena Tuhan memang pengen kita berkecimpung di dalamnya, ya Tuhan itu menghargai kita, melibatkan kita menjadi mitranya, dan Tuhan ingin kita hidup dalam kebersamaan di dalam keluarga Tuhan. Oleh karena itu yo Tuhan panggil Mas Ronald, Tuhan panggil Mas Henry, Mas Andri, Om Yoyo untuk main drum, untuk ngebass, untuk main keyboard, supaya kita merasa berharga di mata Tuhan, ya. Dan sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan. Ketika kalian ada dalam masalah, ya, dalam kesesakan, harus selalu berpengharapan dengan penuh sukacita dan dilandasi dengan doa. Maka Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu belum tentu gini, konotasinya sulit ya. Sulit diartikan. Tepat pada waktunya, kadang itu pun kita masih merasa terlambat. Menurut kita maksudnya. Kesuwen banget, wis kadung gitu ya. Terus baru Tuhan kasih apa yang kita minta. Kita akan baru sadar dan baru tahu ketika nanti juga sudah melewatinya lagi. Oh, tibane Gusti Allah ngei temponya saat ini karena nek aku dikei biyen. Mungkin ada kejadian lagi yang akan digariskan oleh Tuhan. Ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini saya rodok juga enggak begitu paham. Karena gini, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Maksudnya apakah hanya orang-orang kudus saja? Tapi maksudnya orang mati nggak boleh, orang wasam juga nggak boleh. Maksudnya apakah memang hanya sesama anak Tuhan saja yang boleh kita bantu? Tapi mungkin karena ini berbicara tentang kebersamaan sekali lagi. Tadi kan tidaklah kamu sehatin sepikir dalam hidupmu bersama. Nah, bersama ini kan konteksnya tentu ketika berbicara tentang keluarga di dalam Tuhan. Ya. Jadi mungkin kaitannya dengan itu. Kalau kita bantu orang di luar orang kudus, orang yang nggak percaya Tuhan, itu orang, yo tetap itu, dan mungkin juga harus, gitu. Karena Tuhan bilang bersaksi itu tidak perlu kamu bacakan Matius 1 ayat berapa sampai berapa dikrungokin yang kupengnya, tapi dengan kamu membantu secara langsung itu sudah merupakan sebuah kesaksian. Wong Kristen iki sebule seneng nulung. Ora sah mbok wacake ayat iki ra sah, tapi kamu sudah menolong mereka secara langsung, itu pun akan membuat mereka berpikir dan sadar bahwa orang Kristen itu penuh kasih, suka menolong. Mas Henry, Mas Ronald, ini masang-masang spanduk, bagi-bagi masker, ya toh? Karo mbok wacake ayat apa ora? Ora tahu. Paling kalau kamu bilang kasih, saya lihat sih videonya ketika ada tukang songkro ya, sampah ya kayaknya. Kamu kasih masker, terus ketika sudah kasih kamu bilang Tuhan berkati, Gusti berkahi, Gusti Yesus berkahi, orang sudah tahu bahwa dirimu adalah anak Tuhan. Dan mereka berpikir dan tahu pasti bahwa orang Kristen mengasihi orang lain meskipun nggak sama, meskipun nggak kenal. Ya. Jadi bantulah setiap orang yang dalam kesusahan. Ya. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan iya oleh satu contoh yang
yang ya ini sudah pasti ini bisa dijadikan contoh anak dua ini ya. Soalnya mereka sering saling menumpang. Terima kasih sudah bertumpang. Nah, gitu kan. Misalnya Ronald lagi telat bayar kos-kosan gitu. Diusir dari ibu kos. Dia tumpangan nih, Bro. Panggon rumahku, Bro. Nah, kayak sana gitu. Mungkin sebaliknya. Henry usir bapaknya. Proses deh. Ronald ya. Itu satu contoh. Ya, bener loh. Ini guyon iseng tapi itu bener. Ya, itu memberi tumpangan. Ya saya nek Ronald rasa kalau salahnya ini nggak tahu dia tidur di mana. Di masjid, di musola. Ya nek mana kuat ya. Geser aja susah itu. Nah, kerumatan lah ya saya. Berat ya. Nah, itu pokoknya bantulah, tidak hanya memberi tumpangan dalam hal apa saja. Membantu itu nggak perlu ada step-stepnya, ada bagian-bagian khusus. Aku main nulungi wong nek wonge rek somangan. Enggak. Artinya dia butuh apapun, ya, butuh bantuan apapun bantulah. Beri tumpangan berilah. Ya. Butuh mangan kayak inomangan itu. Kemudian ya, ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuki sing rada angel. Gitu. Aku iso. Aku iso. Sudah bisa. Ini sudah bisa. Ronald lah berkati terus. Berarti Ronald sering menganiaya kamu, astaga. Mengutuk garang. Kali anak dajjal ini ayat yang betul ya. Kalimatnya hanya pendek tapi saya pikir sulit sekali. Biasanya orang duniawi ya. Kita sebagai orang dunia tentu ketika orang menganiaya kita ya pengennya balas. Sering kan pasti orang bilang, "Lah wong semut wae nek tidak nyokot." Itu sudah mengindikasikan bahwa kehidupan orang duniawi seperti itu. Ya. Ketika jotos yo, jotos genti. jotos genti. Iso bacok. Ya kan? Jadi kan sangat sulit ya ayat ini ya. Tapi bagaimanapun ini ayat firman Tuhan ya. Jadi harus belajar ya. Apalagi mengutuk gitu kan. Jadi senggolnya wis kalimatnya sudah melebihi dari senggolannya yang nyenggol itu, tekan dindi ya. Nah kita kan yang susah ini kita pelajari, kita harus dapat mengendalikan diri ya, sedemikian rupa. Ini butuh hikmat ini ya, butuh penyertaan Tuhan yang luar biasa ya. Jadi sikap berangasan kita, sikap kementerus kemelintih kita itu memang yang paling susah untuk dikikis gitu ya, karena naturnya adalah manusia. Ya, manusia itu seperti itu. Pada dasarnya memang sudah suka melakukan dosa. Tapi inilah ayat firman Tuhan yang harus kita pegang dan harus kita pelajari. Memang susah. Pendeta sekalipun susah lah pasti melakukan ini ya. Coba om yo sing tak eci apa sih pengennya ternyata gitu pasti ya. Susah Pak. Tapi kita harus belajar bersama-sama ya. Nah, ini yang menarik yang tadi sudah disampaikan Mas Andre. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini bukan berarti terus kalau ada orang sedih saya curhat sama Jovan misalnya, ya ora tahu sih aku curhat sama Jovan. Tapi misal aku sampai dibalik saja lah ya, aku yang curhat Jovan yang curhat ke saya terus sampai nangis gitu ya. Terus saya ikut nangis gitu ya. Enggak, bukan seperti itu. Artinya bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ketika Om Yoyo itu sedang bersukacita karena satu hal entah apa itu, saya itu berempati, bersimpati, ikut merasakan apa yang dirasakan Om Yoyo. Karena apa? Karena kita adalah sekali lagi satu keluarga. Kita adalah hidup bersama. Ketika bernikah datang ke Om Yoyo nangis-nangis ya. Terus Om Yoyo baru nangis sih lucu tuh, aneh gitu ya. Malah bisa ngomong, ih jijai ya. Bener ya? Awalnya Om Yoyo nangisnya kan ngerti diri lah modelnya gitu. Gerung-gerung pasti mau kontak lewat kita jijai gitu ya. Bukan begitu, tetapi ketika bernikah cerita hal yang menyedihkan sampai nangis,
Om Yoyo itu bisa merasakan kesedihannya Bernika. Dan tidak hanya merasakan kesedihannya, tapi pastinya memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan solusi. Dan itulah arti hidup bersama. Jadi kalau secara pribadi kalian harus punya cita-cita yang tinggi, harus, bener ya. Secara pribadi kalian harus pandai, harus sebetulnya. Meskipun di ayat ini janganlah kamu merasa pandai, janganlah memikirkan hal-hal yang tinggi, tapi pikirkanlah hal yang sederhana. Soalnya kalau kita hidup bersama, dalam kebersamaan ketika kita memikirkan hal yang tinggi, biasanya cuman sebatas sampai di rembuk saja. Coba rapat panitia misalnya ya, atau rapat apapun, wah saya diomongin mulu-mulu. Biasanya kelakon enggak? Pastinya akan enggak gitu kan. Tapi nek yang dibicarakan itu sederhana, menyangkut pribadi lepas pribadi, tetapi ada dalam satu kebersamaan melakukan hal yang ringkes, yang sederhana tapi bermanfaat buat semua, pastinya akan berhasil dengan baik. Satu contoh kemarin ketika panitia membagi pas ulang tahun ya, membagi sembako. Saya pikir itu hal yang sederhana loh, gitu. Nggak mulu-mulu. Coba kalau salah satu anggota panitia ada yang usul misalnya ini kulkas belum misalnya. Sak jembati kayak kulkas siji, karena belum semua jembati punya kulkas. Orang bakal lakon gitu. Tapi ketika berpikir secara sederhana, jemaat saat ini di saat pandemi ini yang butuh apa? Sembako. Anak-anak dikasih snack. Itu sederhana banget loh, simple. Tapi berarti ketika jemaat pulang membawa sembako itu ada rasa gereja memperhatikan, Pak Pendeta memperhatikan, panitia memperhatikan. Ketika anak-anak dapat snack yang hanya sebungkus itu, ya, mereka seneng. Habis ibadah bisa nyemil sambil ngobrol, atau VV Mbak Noel, Guru Alin, rame gitu. Itu sudah bisa tebing, gunung, vide, gerombol ya, bisa ngobrol rame gitu. Dan itu sukacitanya ketika kita ada dalam kebersamaan. Nah, yuk mari di Natal ini ya, di momen yang indah ini, saya nggak tahu persis arti Natal buat kalian secara pribadi itu apa, tapi mari kita tarik Natal dengan arti umum dalam kebersamaan, dalam konteks sebuah keluarga, dalam konteks sebuah gereja. Natal itu apa sih? Natal itu sebuah kebersamaan untuk berbagi kasih. Jadi ingatlah bahwa PRBK itu nggak berdiri sendiri, ya. Kalau nanti dipecah lagi, anggotanya PRBK kan ada Mas Hendri, ada Mbak Ima, ada Mas Ronald, ada Bernike, ada Mbak Vero, ada yang lain, Maya, Sinta yang nggak datang ya. Itu ketika kalian ada di hari-hari biasa, oke, kalian hidup secara pribadi. Tapi ingatlah bahwa kalian itu terikat dalam kebersamaan. Ini saya berbicara tentang Genji dan BRPK tentunya. Di sisi hidup kalian yang hari-hari itu adalah pribadi, perseorangan, kalian punya ekspektasi yang tinggi boleh, cita-cita yang tinggi boleh, pengen sugih boleh. Tapi kalian juga terikat dengan satu organisatoris, Genji, PRBK, GIA Cenderokusumo. Dan ketika ada di dalam itu, egosentris tadi dibuang semua. Nggak usah merasa pandai. Tapi ketika hidup pribadi, pengen mengejar cita-cita, harus. Ya, memang sesuatu yang bertolak belakang ya. Tapi ketika sudah ada di Genji, PRBK, hiduplah bersama. Dan ayat per ayat tadi sudah bilang mengasihi jangan berpura-pura, bantulah yang punya yang sedang dalam masalah, yang butuh tumpangan, gitu kan? Ya. Jadi memang menangislah bersama orang yang menangis, bersukacitalah bersama dengan orang yang bersukacita. Itu adalah arti Natal yang sebenarnya. Kalau mau saya tarik satu perikop, nggak penuh sih ya, ke bulan Desember yang memasuki Natal. Jadi arti Natal buat kalian secara pribadi, monggo tingkat keselamatan, ya,
sukacita dan sedih, ya. Menantikan kelahiran yang begitu penting, ya. Bisa kalian jabarkan sendiri, mungkin nggak bisa dengan kata-kata, tetapi sekali lagi arti Natal di tengah-tengah kebersamaan kita adalah selalu berbagi kasih. Saya pikir untuk PRBK, untuk Genji harus tetap semangat di dalam gereja ini, ya, maupun di luar gereja. Dan ketika nanti akan ada acara Natal juga, ya, bakti sosial juga, ya. Ini sesuai juga dengan ayat yang barusan kita baca, berbagilah, ya, dengan orang yang butuh tumpangan. Artinya kan yang dibagi tidak mungkin orang yang berduit kan ini, ya. Pilih-pilih toh. Ketoke dengan skema atau skala ketoke sing butuh iki gitu kan. Enggak semua orang, ya. Jadi memang itulah arti Natal yang sesungguhnya. Bakti sosial pun itu arti Natal yang sesungguhnya. Karena apa? Berbagi kasih. Oke, selamat menyambut Natal buat kita semua, dan biarlah Natal ini menjadi sesuatu yang sangat berarti buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.